Sebenarnya vaksin Nusantara ini juga lumayan unik atau bahkan ada yang mengatakan rumit juga karena agak berbeda dengan vaksin-vaksin lainnya. Nah, sebenarnya seperti apa vaksin Nusantara ini, Prof? Jadi ada dua macam vaksin sekarang, yaitu vaksin konvensional dan vaksin non-konvensional. Jadi vaksin konvensional ya sekarang yang sudah disuntikkan kepada masyarakat, yang akan datang dan sebagainya. Kalau non-konvensional itu adalah seperti dengan menggunakan dendritic cell. Ini merupakan sesuatu hal yang baru di dalam perkembangan vaksin. Ya kita kelompokkan saja menjadi dua kelompok, yaitu vaksin konvensional dan vaksin non-konvensional. Oke. Nah, yang dikembangkan oleh vaksin merah putih itu adalah vaksin konvensional. Sementara yang tadi disampaikan oleh Mas Nasir bahwa ada suatu upaya baru, yaitu vaksin yang berbasis atau berplatform dendritic cell. Nah, ini saya sebagai peneliti, terlepas dari non teknis lah ya pembicaraan kita, satu hal yang menjadikan harapan bahwa ada terobosan baru. Nah, kebetulan saat ini yang mengembangkan dendritic cell itu hanya dua negara, yaitu Cina dan Indonesia. Kebetulan statnya itu sama-sama, jadi uji-ujinya itu dilakukan sama karena mungkin di Indonesia mengalami perdiskusian yang sedemikian rupa, akhirnya Cina lebih leading sekarang. Jadi dia sudah selesai di fase 1. Oke, baik. Artinya kita lebih sibuk mendiskusikan tentang wacana vaksinnya sehingga kemudian nggak selesai-selesai. Kan biasa gitu, Mas. Kita rame di diskusi, nggak taunya orang lain yang menyerobot hasilnya kan gitu. Tapi bisa jadi seperti ini juga, Prof. Itu kan ramai didiskusikan karena di awal memang sudah di branding, sudah kemudian di media di sedemikian rupa sehingga masyarakat pun juga antusias untuk mengikutinya sampai akhirnya jadi polemik seperti ini. Tapi kira-kira itu memang Cina lebih leading karena mereka lebih dari segi teknologinya lebih bagus, atau memang karena mereka kerja-kerja aja sementara kita kebanyakan berdiskusi dan berpolemik? Saya rasa teknologinya sama, Mas. Jadi dendritic cell juga itu disebut Shenzhen ya. Saya nggak tahu Shenzhen itu nama rumah sakit atau nama daerah. Tapi kita melihat bahwa saya selalu mengikuti perkembangan Shenzhen vaksin ini. Jadi dia sudah selesai di tahap 1, di fase 1. Nah, kalau di sana barangkali untuk diskusi itu barangkali hanya diskusi tentang teknis ya. Kalau di sini kan antara teknis dan non teknis campur jadi satu kan begitu. Baik, Prof, yang menarik ini mungkin meskipun tidak secara teknis ya dijelaskan karena kita juga tentu sebagian tidak begitu paham, terobosan baru dari dendritic cell ini apa sih dibandingkan dengan vaksin yang konvensional, dan apa efeknya nanti kalau misalnya ini benar-benar lulus uji coba kemudian efikasinya sebenarnya sudah bisa dipakai dibandingkan dengan yang konvensional? Jadi kita bagi lagi vaksin non-konvensional ini yang bersifat autologus dan heterologus, Mas. Jadi saat ini yang akan dikembangkan itu adalah autologus. Jadi dari orang itu ke orang itu. Yang jelas berarti halal kan gitu. Itu aspeknya. Nah, jadi perbedaan antara non-konvensional dan konvensional itu kalau non-konvensional yang disuntikkan ke dalam tubuh itu adalah partikel penyebab penyakit. Jadi partikel penyebab penyakit, apakah itu whole virus, jadi virus total kemudian diinaktifkan, atau bagian-bagian dari virus yang kemudian nanti disuntikkan, atau tiruan dari bagian virus yang disuntikkan, itu konvensional. Yang non-konvensional itu membuat pabriknya itu di luar tubuh, kemudian pabriknya dimasukkan sehingga tatkala ada virus, dia siap untuk mengeluarkan kopi-kopi dari yang diharapkan itu. Jadi konvensional, yang non konvensional ini sel dendritik dari seseorang diambil, kemudian ditaruh di dalam laboratorium, dikembangkan di sana, kemudian dipapar dengan bagian dari virus, misalkan sekarang COVID, bagian dari virus COVID, sehingga dendritic cell itu seolah-olah jadi menjadi teraktivasi siap memicu atau memproduksi antibodi. Nah, itu baru dimasukkan ke dalam tubuh.
Jadi nanti tatkala seseorang itu terinfeksi oleh virus, maka sudah siap, tidak perlu menunggu 14 hari. Kalau konvensional ini kan menunggu 14 hari untuk tumbuhnya munculnya antibodi, karena ini diserahkan kepada yang tadi partikel penyebab penyakit itu masuk ke dalam tubuh, kemudian dia secara liar menghasilkan suatu antibodi kan gitu. Kalau ini sudah siap, sudah terkondisikan di luar. Nah, itu perbedaannya. Tadi ada yang menarik juga pernyataan Prof. Nidom tentang ini karena dari orang ke orang artinya halal. Dalam artian untuk halalnya tidak perlu verifikasi dan lain sebagainya, dipastikan halal. Ya, artinya begini, bahwa ada bagian dari tubuh seseorang itu diambil dulu kemudian dimasukkan. Itu kan sudah ada aspek tidak berasal dari yang lain-lain kan gitu. Oke. Jadi kalau sepentas saya lihat itu kan halal haram itu kan kalau kita menggunakan unsur-unsur hewan, kemudian kalau berasal dari unsur-unsur manusia kan gitu. Nah, ini dari manusia itu, dari orang itu, misalkan dari Mas Nasir diambil kemudian dimasukkan lagi ke Mas Nasir. Dari saya dimasukkan lagi ke saya. Cuma dia dilakukan istilahnya pengaktifan di luar dengan memapar antigen atau bagian dari virus yang menjadi ancaman itu. Dan itu diambil dari orang yang sudah pernah terkena atau umum, Dok? Secara umum. Jadi ya? Siapa saja. Nah, saya melihat bahwa ini adalah bersifat spesifik. Saya sarankan yang autologus ini nanti ditujukan kepada pasien-pasien penderita COVID yang derajat sakitnya itu misalkan sedang dan berat. Karena di situ kan tidak mungkin divaksin, dan juga di situ kan biasanya menggunakan plasma konvalesen. Nah, plasma konvalesen itu kan seluruh darah kan serum dimasukkan ke dalam tubuh seseorang itu. Nah, itu kan ada side effect-nya. Nah, ini enggak. Jadi dimasukkan ke dalam tubuh seseorang yang menderita derajat kesakitannya sedang dan berat, maka dia langsung memproduksi antibodi. Jadi benar-benar terobosan baru kalau bisa disebut ini karena vaksinnya juga non konvensional. Ya, saya melihatnya begitu. Sebetulnya dendritic cell ini biasanya digunakan untuk intervensi penderita kanker. Jadi seorang penderita kanker karena tidak ada obatnya dan itu maka dendritic cell orang itu kemudian diambil terus dipapar dengan DNA dari yang menyebabkan kanker itu. Nah, setelah terpapar dengan baik dimasukkan lagi pada penderita kanker, maka secara perlahan-lahan kanker itu diatasi atau dinetralisir oleh antibodi yang dikeluarkan oleh dendritic cell. Nah, ini baru pertama kali platform itu dipakai untuk penyakit infeksi, Mas. Oke. Jadi masih uji coba ya saat ini. Maksudnya karena sama yang konvensional kan juga sama ya. Oke. Sama. Tidak ada jaminan apapun yang namanya vaksin saat ini menjamin bahwa coronavirus ini atau COVID ini bisa teratasi. Ini kan vaksin ini kan karena berkembang atau menggunakan asumsi herd immunity. Jadi imunitas kelompok kan begitu. Nah, dengan perhitungan 70% herd immunity bisa terbentuk, maka 70% harus divaksin. Kaburu-buru kan membuat vaksin. Kalau saya bilang, kenapa tidak dikembangkan herd mask gitu loh. Jadi masker imunitas, masker kelompok. Jadi kalau 200 juta dipakai aja masker terus-menerus kan sudah selesai. Tidak harus pakai vaksin. Oke. Ini ada yang menarik tadi Prof. Nizom mengatakan tentang herd immunity, karena ada sebagian juga yang menyebutkan untuk model vaksin dengan sel dendritik vaksin Nusantara ini tidak begitu cocok untuk vaksinasi massal karena dia sifatnya individual. Gimana, Prof? Iya, betul. Kalau yang autologus itu memang bersifat individual. Tetapi langkah berikutnya dengan teknologi berikutnya itu adalah bisa digunakan dengan teknologi heterologus. Jadi kita cari nanti dendritic cell apa yang halal,
yang bisa mengcover semua orang, lapisan orang itu baru bisa masuk herd immunity. Kalau sekarang herd immunity, mau pengembangan herd immunity ya memang vaksin konvensional, dan itu pun belum tentu berhasil kan gitu. Itu juga apa istilahnya hipotesis kan sekarang yang dilakukan. Oke. Sehingga artinya dari autologos kemudian ke hidrologos. Ya. Oke. Dari sini mungkin kita bisa memahami kenapa kemudian DPR RI meminta agar BPOM segera tadi untuk menuntaskan persetujuan penelitian uji klinis agar tidak lama-lama dan prosesnya bisa cepat. Ya, saya kan diundang waktu itu rapat, kemudian saya melihat pemaparan dari teman-teman dari Universitas Diponegoro. Hasil-hasilnya tidak ada sesuatu hal yang yang perlu dipersoalkan gitu. Jadi artinya seperti contohnya, kenapa tidak dilakukan studi hewan di Indonesia? Nah, kemudian saya mendapat dokumen bahwa vaksin Nusantara ini sebetulnya sudah dilakukan di Amerika, di California. Kebetulan di sana ada orang Indonesia yang namanya Profesor Taruna Ikrar. Jadi dilakukan di sana, dan poin-poin yang dilakukan saya lihat sudah memenuhi syarat yang biasa dilakukan di Indonesia. Jadi tidak perlu lagi mengulang. Saya kan ambil prinsip daripada lebih baik menghilangkan mudorotnya daripada mengejar manfaat kan begitu. Iya. Nah di sini kalau diulang lagi ya mudorotnya aja yang banyak kan begitu. Nah yang kedua, dendritic cell ini kalau yang autologous itu tidak mungkin diuji di hewan karena dendritiknya kan bukan di hewan, dari hewan. Dari manusia. Kan gitu. Apalagi yang mau dilakukan di hewan, toksisitasnya kan bahan-bahannya apa yang dipakai, kan itu tidak ada bahan lain yang bisa dipakai di situ, yang hanya mungkin media yang untuk digunakan mengembangkan dendritic cell. Itu bukan materinya yang diuji pada hewan, lain dengan vaksin konvensional. Vaksin konvensional memang harus diuji di hewan karena dia merupakan suatu formulasi yang langsung disuntikan kepada orang kan gitu. Perlu ada pengembangan dari berbesar hati lah dari BPOM bahwa ini ada sesuatu pengembangan inovasi baru yang harus sedikit memodifikasi aturan-aturan yang berlaku. Kalau nggak begitu inovasi kan nggak jalan nanti. Betul. Oke, ini juga yang disampaikan oleh anggota DPR yang mengatakan kalau standarnya adalah standar yang biasanya akan merepotkan vaksin, sehingga kalau perlu standarnya dibedakan gitu ya, sehingga bisa lebih mudah. Jadi artinya bahwa ini kan pengembangan berasal dari laboratorium. Pengembangan inovasi itu pasti berbeda dari yang konvensional kan gitu. Kalau nggak begitu bukan disebut inovasi dong. Iya, sama aja seperti biasanya ya. Iya, seperti biasanya. Oke, tapi apakah mungkin ini terkait dengan, mohon maaf nih Prof ya, karena kan juga ada pengembangan vaksin yang lain gitu ya, yang dikatakan lebih mudah begitu dibandingkan vaksin ini. Artinya ada tanda kutip persaingan antara produsen vaksin yang satu dengan vaksin yang lain. Nah, sebetulnya inovasi itu kan pada tujuan akhirnya adalah peningkatan ekonomi kan, Mas. Jadi perputaran ekonomi itu akan bisa meningkat kalau kalangan-kalangan peneliti atau kalangan kampus bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang terbarukan kan terus-menerus. Nah, sekarang adanya inovasi ini kan juga otomatis akan nanti meningkatkan istilahnya prospek ekonominya kan gitu. Tapi kalau bisa kan, kalau yang nggak boleh itu kan pemerintah ikut berbisnis kan. Kan gitu. Jadi pemerintah adalah berada di ruang tengah, mendorong semua berinovasi, tapi tanpa harus memihak kepada orang yang berkaitan dengan ekonomi kan, jadi nggak boleh berbisnis. Tapi pemerintah harus mendorong orang-orang bisa melakukan bisnis sebesar-besarnya kan begitu. Jadi kalau ada tuduhan bahwa itu masing-masing pribadi kan gitu, tapi seharusnya tidak seperti itu. Oke. Tapi kebijakan kan bisa mempengaruhi, Prof Nido, meskipun tadi pemerintah tidak ikut berbisnis, tapi kebijakannya mempengaruhi antar bisnis ini. Itu kan individu, Mas. Jadi secara bisnis sebetulnya saya sampaikan di sini bahwa platform Merah Putih itu adalah copy paste-nya dari vaksin-vaksin yang ada di dunia sekarang. Oleh karena itu
kalau misalkan nanti masuk di dalam hasil inovasi dan masuk di dalam bisnis, maka petarungnya pasti banyak, dan petarungnya itu besar-besar di dunia, sampai seberapa jauh itu bisa mempunyai kekuatan di dalam persaingan bisnis ini kan gitu. Tapi beda dengan vaksin Nusantara, itu kan hanya Cina. Kalau misalkan kita bisa menyalip mereka, ya kita bisa lebih leading. Kalau enggak, ya mungkin nanti juga ada orang bisnis yang akan mendatangkan teknologi dari Cina itu.